Salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sangat senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dalam kelas perkuliahan religion yang selalu semangat untuk sama-sama belajar dan belajar sehingga semakin berkarakter leluhur mulia, saling menghormati dan menghadirkan kedamaian bagi seluruh manusia. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang konsep Allah Tritunggal atau Allah Trinitas dalam agama Kristen. Konsep Allah Tritunggal atau Trinitas ini merupakan topik yang sangat sering disalahpahami. Karena memang konsep ini sudah menjadi pergumulan yang sangat panjang dalam sejarah keberagamaan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sesama pembelajar, ketika kita belajar tentang konsep Tritunggal ini adalah bagian daripada perkuliahan. Oleh karena itu tujuan dari kita belajar ini adalah untuk mengenal. Dan bagi yang sudah beragama Kristen, dia akan semakin memperdalam. Tetapi bagi kita yang beragama lain adalah untuk mengenal. Bukan berarti kita harus menerima. Di dalam hidup ini ada kebebasan. Dan kita mau saling mengenal satu dengan lainnya, sehingga kiranya tumbuhlah toleransi, tumbuhlah kebersamaan yang indah di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan rekan-rekanku sesama pembelajar, marilah kita melihat ini adalah sebuah ruang diskusi, ruang berdialog satu dengan lainnya, ruang untuk saling belajar satu dengan lainnya, sehingga kita semuanya sama-sama menjadi orang yang beradab, orang-orang yang luhur mulia, orang-orang yang bisa saling menghargai di dalam keberbedaan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sesama pembelajar, cara pembahasan kita dalam topik tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas ini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kekristenan sendiri dan yang juga kadang dituduhkan atau dipertanyakan oleh agama lain atau kepercayaan lain. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah seperti berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah pentingnya belajar tentang Allah Tritunggal? Pertanyaan kedua, apakah istilah Tritunggal atau Trinitas ada dalam Alkitab? Sedangkan pertanyaan ketiga, kalau tidak ada terus-terus dalam Alkitab, lalu mengapa bisa ada istilah Tritunggal atau Trinitas di dalam kekristenan? Pertanyaan yang keempat adalah, ajaran apa saja yang menyebabkan munculnya istilah Tritunggal atau Trinitas dalam Kristen? Pertanyaan kelima, apa dasar bahwa Kristen monoteisme atau punya Allah yang esa? Dan pertanyaan keenam, apa analogi atau ilustrasi yang bisa menggambarkan Allah Tritunggal? Pertanyaan ketujuh, bagaimana menjelaskan istilah anak Allah dalam konsep Allah Tritunggal? Kedelapan, bagaimana menjelaskan istilah anak tunggal dalam konsep Allah Tritunggal? Pertanyaan kesembilan, bagaimana menjelaskan istilah anak sulung dalam konsep Allah Tritunggal? Pertanyaan ke-10, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus disebut lebih rendah atau lebih kecil dari Allah Bapa? Pertanyaan ke-11, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus menyebut Allah Bapa sebagai Allahnya? Pertanyaan ke-12, bagaimana menjelaskan tentang Yesus disebut ciptaan pertama dalam konsep Allah Tritunggal? Pertanyaan ke-13, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus disebut keluar dari Allah Bapa? Pertanyaan ke-14, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus disebut sebagai Parakletos? Pertanyaan yang ke-15, bagaimana menjelaskan tentang Yesus disebut sebagai Nabi saja? Pertanyaan ke-16, bagaimana menjelaskan tentang Yesus disebut sebagai saksi? Pertanyaan ke-17, apakah Yesus sudah ada sebelum dan juga di masa Perjanjian Lama? Pertanyaan ke-18, apakah ada nabi yang berbicara tentang Tritunggal? Pertanyaan ke-19, apakah ada murid atau rasul yang berbicara tentang Tritunggal? Pertanyaan yang ke-20, apakah Yesus ada berbicara tentang Tritunggal dan keilahiannya atau menyebut dirinya sendiri Tuhan? Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 21, apa pengertian dari Tritunggal atau Trinitas? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itulah nanti akan ada pembahasan-pembahasan. Di dalam penjelasan-penjelasan itu nanti akan didasarkan referensi dari buku-buku, dari video, dari link yang sudah terpercaya,
Oleh karena itu, ketika membahasnya nanti saya akan mencantumkan bahan-bahan apa saja, dari link apa saja, buku apa saja yang menjadi sumber atau referensi dari pembahasan kita kali ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan para pembelajar yang beriman, saya perlu menyampaikan ini, bahwa ketika saya menyampaikan materi pembahasan demi pembahasan, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Ini adalah di dalam kelas perkuliahan. Ini adalah suatu studi untuk menggali, untuk saling mempertajam, untuk memberikan data-data referensi yang bisa untuk saling didiskusikan. Oleh karena itu, mari kita saling belajar, semakin memperdalam keimanan kita, dan semakin juga memperdalam kebersamaan kita, kerukunan di antara kita, dan semakin mengembangkan karakter-karakter yang luhur mulia, sehingga sesama kita semuanya bisa merasakan damai bersama. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekanku para pembelajar yang beriman, mari kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pentingnya belajar tentang Allah Tritunggal? Rekan-rekan pembelajar yang beriman, pertanyaan tentang penting atau tidak penting merupakan hal yang perlu diperhatikan karena perasaan tentang suatu hal penting atau tidak penting akan mempengaruhi cara dia merespon, cara dia memperhatikan akan permasalahan-permasalahan yang ke depan akan kita bahas bersama. Oleh karena itu, mari kita melihat apa sebenarnya kepentingan kita mau belajar tentang Allah Tritunggal ini. Menurut Erikson, pentingnya belajar konsep Tritunggal adalah karena ajaran Allah Tritunggal berkaitan dengan siapakah Allah itu, bagaimanakah dia, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana ia harus didekati. Selain itu, Erikson juga menambahkan bahwa pentingnya belajar konsep Tritunggal adalah bahwa pandangan kita tentang Tritunggal akan menjawab beberapa pertanyaan yang bersifat praktis. Misalkan, siapakah yang harus kita sembah? Atau kepada siapa kita harus berdoa? Pandangan selanjutnya tentang pentingnya belajar konsep Tritunggal adalah dari seorang yang bernama Herman Bavinck. Herman Bavinck ini memberikan 3 jawaban tentang mengapa penting belajar konsep Tritunggal. Jawaban pertama adalah bahwa doktrin Trinitas menjadikan Allah diketahui sebagai Allah yang benar-benar hidup. Apa yang dimaksud dengan Allah yang benar-benar hidup? Bavinck menjelaskan lebih lanjut bahwa Allah adalah keberadaan yang mutlak. Dia yang kekal, yang ada dan sudah ada, dan yang akan datang. Dan dengan demikian, dia atau Allah adalah yang selalu hidup dan selalu produktif. Pandangan kedua menurut Bavinck tentang pentingnya belajar konsep Tritunggal adalah karena doktrin Trinitas memiliki arti penting yang sangat besar bagi doktrin penciptaan. Apa yang dimaksud dengan bahwa doktrin Trinitas memiliki arti penting yang sangat besar bagi doktrin penciptaan? Lebih lanjut, Bavinck menjelaskan, sebab dengan mengerti doktrin Trinitas, maka kita tahu bahwa di dalam penciptaan, segala sesuatu datang dari Bapa. Ide-ide bagi segala sesuatu yang eksisten ada di dalam Anak. Sedangkan prinsip-prinsip pertama dari semua kehidupan ada di dalam Roh. Hal lainnya yang patut kita pahami, arti dari pentingnya belajar konsep Tritunggal adalah ketika kita sudah mengerti belajar konsep Tritunggal ini, maka diharapkan kita tidak mudah lagi menuduh kekristenan itu adalah politeis atau menyembah 3 Allah, karena akhirnya kita memahami apa yang dimaksud dengan Tritunggal itu. Arti penting lainnya dari belajar konsep Tritunggal adalah dengan belajar konsep Tritunggal maka akan membuat kita belajar dari sejarah sehingga kita mengerti arti sebuah perjuangan untuk hal yang benar dan diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mengenai sejarah tentang konsep Tritunggal, nanti secara khusus pada pertanyaan yang keempat akan kita lihat bahwa kalau orang tidak memperhatikan sejarah, maka inilah yang terjadi akibatnya seperti zaman sekarang. Menuduh suatu agama politeis menurut sejarah bukanlah agama tersebut yang politeis, tetapi sekte lain. Oleh karena itu, mari perhatikan sejarah, itu sangat penting. Pendapat yang sangat indah dari seorang Gordon S. Digger adalah bahwa pentingnya belajar konsep Tritunggal adalah menunjukkan bahwa iman itu harus senantiasa mengandung elemen pemahaman. Apa yang dimaksud beliau dengan hal ini? Selaku insan manusia yang terbatas dan berdosa, kita tidak dapat menjangkau misteri Allah karena Allah begitu imanen dan transenden dan begitu tidak terbatas. Namun pada sisi yang lain, selaku umat beriman yang bertanggung jawab dipanggil untuk belajar dan mendengar kesaksian Alkitab tentang pernyataan Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa menjadi orang beragama
haruslah memiliki pemahaman yang benar tentang imannya, sehingga tidak sekedar hanya beragama. Masih banyak sebenarnya arti penting belajar konsep Tritunggal. Tetapi mari kita simpulkan dalam dua bagian terakhir, yaitu bagi diri sendiri dan juga bagi sesama. Jika dilihat, arti penting belajar konsep Tritunggal bagi diri sendiri adalah semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin memiliki rasa ketakjuban, sehingga semakin kita rendah hati dan semakin mengasihi Tuhan yang kita kenal itu. Sedangkan arti penting belajar konsep Tritunggal bagi sesama adalah kita akan semakin mengasihi sebagai sesama ciptaan Tuhan dan semakin punya tanggung jawab untuk berdialog atau bercerita, saling berkomunikasi tentang konsep Tritunggal dengan lebih baik dan benar. Ternyata ketika kita sudah melihat beberapa pandangan tentang pentingnya belajar tentang Allah Tritunggal, maka betapa kita akan semakin memperhatikan bagian-bagian selanjutnya. Bapak Ibu dan rekan-rekanku sesama pembelajar yang budiman, setelah kita sama-sama memperhatikan penjelasan dari pertanyaan yang pertama, maka pertanyaan yang kedua adalah, apakah istilah Allah Tritunggal atau Allah Trinitas ada dalam Alkitab? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa menjawabnya dengan sekedar jawaban ada atau tidak ada. Mengapa kita tidak bisa menjawabnya dengan sekedar ada atau tidak ada? Karena ketika kita mempertanyakan istilah Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, bisa kita umpamakan seperti menanyakan sebuah kata atau sebuah istilah yang terdapat dalam sebuah karya sastra, yaitu sebuah karya sastra dalam bentuk surat atau sebuah karya sastra dalam bentuk puisi. Bukankah demikian? Karena ketika kita menanyakan suatu kata atau suatu istilah dalam sebuah surat, kita akan bertanya tentang apakah kata-kata itu memang ada dalam surat tersebut. Maka kita bisa melihat langsung apakah kata atau istilah itu ada atau tidak ada secara harfiah dalam surat itu. Akan tetapi akan berbeda ketika kita mempertanyakan kata-kata dalam sebuah puisi. Kita akan melihat suatu kata atau suatu istilah dari makna yang tersirat dalam puisi tersebut. Jadi kita tidak bisa langsung melihat kata atau makna itu, tetapi terkandung di dalam makna tersirat dari puisi tersebut. Oleh karena itu, kembali lagi kita coba pahami bahwa jawaban untuk pertanyaan apakah istilah Allah Tritunggal ada dalam Alkitab, maka kita harus melihat jawabannya dari dua sisi, yaitu jawaban dari sisi harfiah dan jawaban dari sisi tersirat. Jawaban pertama untuk pertanyaan apakah istilah Allah Tritunggal ada dalam Alkitab akan kita lihat dari sisi harfiahnya, yaitu secara harfiah memang tidak akan kita temukan adanya kata Tritunggal atau Trinitas di dalam Alkitab. Sedangkan jawaban kedua untuk pertanyaan apakah istilah Allah Tritunggal ada dalam Alkitab akan kita lihat juga dari sisi tersiratnya, yaitu konsep atau prinsip tentang Allah Tritunggal memang ada, terdapat secara tersirat dalam Alkitab atau yang disebut juga kitab Torah, kitab Zabur, dan kitab Injil. Atau yang menurut Alistair McGrath di dalam bukunya Christian Theology and Introduction, bahwa Alkitab adalah yang memberikan kesaksian tentang kegiatan-kegiatan dari pribadi Allah yang hanya dapat dipahami dari segi trinitaris. Berdasarkan pemikiran atau pandangan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam Alkitab secara harafiah atau secara tertulis tidak ada kata Tritunggal atau tidak ada kata Trinitas. Akan tetapi secara tersirat atau berdasarkan kesaksian-kesaksian dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bahwa konsep atau prinsip Allah Tritunggal tersebut ada dalam Alkitab. Jadi, para bapak gereja atau para teolog hanya mengumpulkan kesaksian-kesaksian tersebut atau kata-kata yang menyiratkan Allah Tritunggal tersebut, lalu menyimpulkannya dan menjadikannya konsep atau doktrin Allah Tritunggal. Dan ketika menyimpulkan atau menjadikannya sebuah doktrin atau konsep, bukanlah secara pribadi. Nanti akan kita lihat dalam sejarah bahwa sampai beberapa kali diadakan konsili-konsili untuk menentukan konsep Allah Tritunggal ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sesama pembelajaran budiman, setelah kita sama-sama memperhatikan penjelasan dari pertanyaan yang kedua, maka pertanyaan ketiga adalah,
Kalau tidak ada tertulis secara harfiah dalam Alkitab, lalu mengapa bisa ada istilah Tritunggal atau Trinitas dalam Kristen? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, maka lebih baik kita melihat latar belakang sejarah dari munculnya istilah Allah Tritunggal atau Trinitas ini. Memang adalah suatu sikap yang bijak kalau kita yang ada di zaman sekarang tidak dengan mudah menilai atau menghakimi sesuatu tanpa melihat latar belakang dari sejarahnya. Oleh karena itu, untuk membantu kita melihat fakta sejarahnya, maka ada baiknya kita membaca beberapa buku referensi, baik itu dari literatur keagamaan dan juga literatur penelitian sejarah. Referensi-referensi tersebut akan saya lampirkan di akhir dari video ini. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua ini adalah berdasarkan pendapat dari bapak-bapak gereja atau para teolog dan para sejarawan. Mereka menjelaskan bahwa latar belakang atau hal yang menjadi pemicu adanya istilah Tritunggal adalah sebagai tanggapan atas munculnya pandangan-pandangan dari golongan filsafat ataupun agama yang memberikan ajaran berbeda dengan Alkitab, sehingga membuat umat Kristen membutuhkan kejelasan pengajaran yang benar. Bentuk tanggapan dari bapak-bapak gereja atau para teolog mula-mula adalah seperti yang dinyatakan oleh Albert Freund. Kontroversi tentang Tritunggal, orang-orang Kristen mula-mula mempunyai pandangan yang tinggi tentang Yesus Kristus. Mereka menyebutnya Mesias, Tuhan, hikmat Allah, anak Allah. Tetapi, orang-orang Kristen abad pertama berkonsentrasi pada pemberitaan dan bukannya pada penjelasan tentang diri atau pribadi dan pekerjaan Kristus. Dalam abad-abad selanjutnya muncul pandangan-pandangan yang sangat berbeda untuk menghindari diteisme atau triteisme. Tetapi mereka ingin memberikan tempat yang unik bagi Kristus. Sifat-sifat ilahi telah dianggap sebagai milik Kristus oleh generasi orang Kristen yang paling awal. Penulis-penulis Perjanjian Baru dan dari semula Kristus disembah sebagai Allah. Tetapi jika ini kasusnya, bukankah ada dua Allah, Allah Bapa dan Allah Anak? Sangat penting untuk memelihara atau menjaga kepercayaan kepada satu Allah dan perlu untuk mendefinisikan hubungan dari Kristus dengan Allah, karena hal ini telah menimbulkan banyak kontroversi tentang Tritunggal dan untuk penolakan terhadap beberapa ajaran sesat. Bapak Ibu dan rekan-rekanku sama pelajaran beriman, setelah kita sama-sama memperhatikan penjelasan demi penjelasan dari pertanyaan yang ketiga, maka pertanyaan yang keempat adalah, ajaran apa saja yang menyebabkan munculnya istilah Tritunggal atau Trinitas dalam Kristen? Pertanyaan ketiga ini merupakan kelanjutan dari pertanyaan kedua, yaitu tentang tanggapan dari para bapak gereja atau orang Kristen terhadap ajaran aliran keyakinan yang tidak sesuai Alkitab, sehingga harus merumuskan istilah Allah Tritunggal bagi umat Kristiani. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat ajaran-ajaran atau paham dari kelompok yang muncul tersebut. Untuk mempermudahnya, kita akan membahasnya berdasarkan sejarah, lalu kita akan dengan referensi-referensi yang terpercaya, dan kita melihat timeline abad dari abad ke abad kemunculan dari ajaran tersebut. Di abad pertama di sekitar tahun 80-an Masehi, berkembanglah suatu ajaran yang disebut dengan Gnostikisme. Ajaran Gnostikisme ini sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat 20. Apa yang sudah dipercayakan kepadamu, jagalah itu baik-baik. Timotius, jauhilah percakapan-percakapan yang tidak berguna dan perdebatan-perdebatan mengenai hal-hal yang secara keliru disebut pengetahuan. Yang dimaksud dengan kata pengetahuan di sini adalah merujuk kepada aliran Gnostikisme, karena aliran ini sudah muncul di sekitar tahun 80-an. Tokoh yang sangat berpengaruh di Gnostikisme ini adalah Valentinius. Sedangkan tokoh yang memberikan tanggapan terhadap Gnostikisme adalah bapak gereja yang bernama Irenaeus. Bapak Irenaeus membuat tulisan sampai 5 jilid karena dia merasa orang-orang Kristen di provinsi Asia dan Frigia membutuhkan bahan untuk menghadapi Gnostikisme. Valentinius adalah orang pertama yang menciptakan pemahaman tentang 3 keberadaan atau hipostasis yang berkelanjutan dan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ternyata pandangan Valentinius ini adalah berdasarkan pemikiran filsafat Yunani, Hermes, dan Plato. Pandangan Valentinius yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani tersebut adalah seperti berikut ini. Valentinius menyatakan bahwa ada dualitas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau yang rahasia, yang terdiri dari yang tidak terkatakan dan keheningan. Kemudian, dualitas ini memancarkan dualitas yang kedua, yaitu Bapa dan kebenaran. Lalu keempatnya membuahkan logos, hidup,
manusia, dan gereja. Dari Logos dan hidup terpancar 10 kuasa, sedangkan dari manusia dan gereja terpancar 12 kuasa. Salah satu dari 12 kuasa yang terpancar dari manusia dan gereja itu memisahkan diri, lalu memisahkan diri lagi menjadi yang disebut dengan bunda. Bunda inilah kemudian yang melahirkan Yesus, sehingga Yesus tidak dipancarkan tetapi dilahirkan oleh sang bunda. Dan Yesus adalah pembawa pengetahuan bagi manusia, bukan pembawa keselamatan. Dan yang terakhir tentang Roh Kudus adalah dipancarkan oleh kebenaran. Sebenarnya prinsip kerja dalam pemahaman gnostikisme ini disebut dengan emanasi, yaitu semakin materi jauh dari prinsip utama, yaitu Allah, maka materi itu semakin tidak sempurna. Kalau kita buat dalam tabel, bagi gnostikisme, Allah Bapa adalah zat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan satu. Tuhan Yesus hanya zat baik. Membawa gnosis, Tuhan Yesus bukanlah Allah dan manusia 100%. Sedangkan Roh Kudus hanyalah kuasa yang keluar dari kebenaran. Masih di abad pertama, lanjutan dari paham gnostikisme diteruskan oleh ajaran lainnya yang disebut marcionisme. Paham atau pandangan dari marcionisme ini diajarkan oleh tokoh yang bernama Marcion. Dasar pemikiran dari Marcion adalah sama seperti gnostikisme, yaitu tentang dualisme. Bagi Marcion ada dualisme antara Taurat dan Injil. Oleh karena itu, baginya ada dua Allah, yaitu Allah Sang Pencipta yang dicirikan keadilan, sedangkan Allah yang kedua adalah bercirikan kasih. Oleh karena itulah, Marcionisme menyebut Allah dalam Perjanjian Lama itu sebagai sumber kejahatan, yang suka berperang, tidak berpendirian, dan malah sering berlawanan dengan dirinya sendiri. Namun, berbeda dengan Allah yang kedua, yaitu Yesus yang diperanakan Bapa, dinyatakan dalam wujud seorang manusia, dan bercirikan kasih itu adalah untuk menghapuskan kitab para nabi dan hukum atau kitab Perjanjian Lama dan segala karya Allah yang menciptakan dunia. Berdasarkan hal itu, kalau kita memasukkan kembali ke dalam tabel pemahaman ajaran non-Tritunggal, maka Marcionisme menganggap Allah dalam Perjanjian Lama, Allah yang berbeda dengan Tuhan Yesus, yaitu Allah dalam Perjanjian Baru. Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang jahat, sedangkan Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi. Oleh karena Marcionisme berpandangan dualitas, maka pribadi Roh Kudus tidak pernah disinggung oleh Marcionisme. Setelah gnostikisme dan marcionisme, di abad kedua dan sampai abad ketiga muncullah lagi paham yang disebut dengan monarkianisme. Monarkianisme ini memiliki dua aliran. Aliran pertama adalah monarkianisme dinamis yang sering disebut dengan adopsionisme, sedangkan yang kedua adalah monarkianisme modalis atau yang sering disebut dengan sabellianisme. Yang pertama kita bahas monarkianisme dinamis atau adopsionisme. Pandangan adopsionisme ini mempercayai bahwa Kristus adalah semata-mata seorang manusia yang menerima kuasa ilahi dan diangkat secara bertahap kepada tingkat atau kehormatan ilahi. Kuasa ilahi datang pada Yesus adalah pada saat Yesus dibaptis atau pada saat kebangkitannya. Pada saat itulah Allah mengakui atau menjadikan Yesus sebagai Allah, tapi dalam arti Allah yang lebih rendah. Oleh karena itu, kalau kita masukkan ke dalam tabel pemahaman ajaran non-Tritunggal, adopsionisme melihat Allah Bapa adalah sesuatu yang ilahi dan juga kekal. Tetapi Tuhan Yesus dipandang sebagai manusia yang kemudian diadopsi menjadi Allah. Sedangkan Roh Kudus dianggap hanyalah sebagai roh dari Allah Bapa. Kemudian mari kita lihat paham daripada monarkianisme modalis atau yang disebut juga sabellianisme. Bagi sabellianisme tidak ada perbedaan-perbedaan kekal dalam diri Allah. Sebab Allah sendiri yang menyatakan dirinya ketika dalam penciptaan adalah sebagai Bapa. Kemudian menyatakan diri lagi untuk penebusan adalah sebagai anak. Kemudian Allah sendiri yang menyatakan dirinya dalam pengudusan, yaitu sebagai roh. Oleh karena itu, bagi sabellianisme ada ketritunggalan yang manifestasi atau perwujudan dan bukannya pribadi. Pada hakikatnya ini adalah pandangan bahwa Allah adalah satu pribadi yang secara berturut-turut menyatakan dirinya sendiri sebagai Bapa, sebagai anak, dan sebagai roh. Pada waktu ia menjadi anak, ia berhenti menjadi Bapa, dan seterusnya. Masing-masing adalah perwujudan sementara dari satu Allah yang benar.
Adapun analogi yang digunakan oleh Sabellianisme untuk menjelaskan Trinitas adalah sebagai berikut. Hubungan Trinitas dengan simbol matahari, yaitu matahari itu dianggap sebagai Allah Bapa, sinar matahari dianggap sebagai Allah Anak, dan panas matahari dianggap sebagai Roh Kudus. Jika pemahaman dari Sabellianisme kita masukkan ke dalam tabel pemahaman ajaran non Tritunggal, maka demikianlah tabelnya. Bagi Sabellianisme, Allah Bapa adalah manifestasi dari Allah yang berkarya dalam penciptaan. Kemudian, Allah yang sama bermanifestasi untuk penebusan umat manusia. Lalu, Allah yang sama juga yang manifestasi untuk pengudusan umat. Karena itu, satu Allah dalam 3 manifestasi. Setelah pandangan monarkanisme, maka kita masuk ke pandangan yang keempat, yaitu pandangan Arianisme. Pandangan Arianisme ini adalah dari pandangan Arius. Intisari pandangan dari Arianisme adalah bahwa hanya Bapa saja yang kekal, Allah Bapa yang menciptakan anak, tetapi memakai pengantara, yaitu Logos. Anak diciptakan dari yang tidak ada atau kreasi ex nihilo. Anak lebih rendah tingkatannya daripada Bapa. Roh Kudus adalah ciptaan yang pertama dari anak, dan Roh Kudus lebih rendah tingkatannya daripada anak. Demikian juga kalau pemahaman dari Arianisme kita masukkan ke dalam tabel pemahaman ajaran non-Tritunggal, maka kita akan mendapatkan demikian. Bagi Arianisme, Allah Bapa adalah ilahi dan kekal. Kemudian Allah Bapa inilah yang menciptakan Tuhan Yesus atau Allah Anak melalui Logos. Dan kelahiran daripada anak adalah lebih rendah daripada Allah Bapa. Kemudian ketika masuk kepada pribadi Roh Kudus, maka bagi Arianisme adalah Roh Kudus juga diciptakan oleh anak, sehingga keilahian daripada Roh Kudus lebih rendah dari anak. Berdasarkan sejarah, pandangan Arianisme inilah yang kemudian dianut oleh Saksi Yehova. Hal itu bisa kita lihat dari website resmi dari Saksi Yehova. Di dalam website itu dikatakan bahwa Saksi Yehova mengaku bahwa mereka tidak menyembah Yesus dan juga tidak percaya bahwa Ia, yaitu Yesus, adalah Allah yang Maha Kuasa. Berdasarkan bukti inilah sebenarnya kita bisa mempertanyakan apakah Saksi Yehova layak menjadi Kristen, karena arti Kristen sendiri adalah pengikut Kristus. Kalau Saksi Yehova sendiri tidak menyembah Yesus Kristus dan juga tidak percaya keilahian Yesus Kristus, maka layakkah mereka disebut sebagai Kristen? Ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan jelas. Memasuki abad yang keempat dan kelima, ada satu pandangan lagi yang muncul, yaitu Nestorianisme. Pandangan Nestorianisme ini adalah hasil pemikiran daripada seorang yang bernama Nestorius. Pandangan dari Nestorianisme ini adalah bahwa Yesus Kristus memiliki 2 kodrat yang berbeda, ilahi dan manusiawi. Yesus bukannya satu pribadi, atau yang disebut juga dengan hipostasis yang manunggal. Nestorian juga berpendapat karena Allah itu Maha Kuasa, maka Allah tidak dapat menderita di salib. Oleh karena itu, menurut Nestorian, yang wafat di salib adalah pribadi manusia dari Yesus, bukan pribadi ilahi dari Yesus. Nestorius juga menolak istilah Theotokos atau Bunda Allah, dan lebih memilih menggunakan istilah Christotokos atau Bunda Kristus. Alasannya adalah karena bagi Nestorius, yang dilahirkan Bunda Maria adalah pribadi manusia dari Yesus, bukan pribadi ilahi daripada Yesus. Memasuki abad ke-6 muncullah lagi satu pemahaman, bahkan menjadi sebuah agama yang besar, yaitu agama Islam. Dalam ajaran agama Islam ini dinyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus di dalam Kristen hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan, sehingga ajaran ini menolak keilahian daripada Isa Al-Masih atau Yesus. Namun di dalam pembahasan kita nanti tidaklah akan membahas menurut agama Islam, karena kita akan lebih mengarahkan kepada pembahasan dari kekristenan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari agama Islam juga pasti ada di dalam pembahasan-pembahasan ini. Dan memasuki abad ke-3 sampai abad yang ke-7 Masehi yang mungkin disebut dengan Triteisme. Tetapi nanti dalam pengembangannya, paham ini semakin diperkuat lagi di abad yang ke-11. Kalau pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat pandangan yang menekankan unitarisme dan modalisme dari Allah. Maka, Triteisme ini adalah suatu ajaran yang mengajarkan konsep ketuhanan yang dipahami sebagai adanya 3 Tuhan yang terpisah dan yang terbentuk dari 3 keberadaan diri yang terpisah juga. Salah satu tokoh
terkenal dari Triteisme muncul pada abad yang ke-11, yaitu yang bernama Roscelinus. Roscelinus berpandangan bahwa ada 3 pribadi ilahi dan 3 zat atau hakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 3 pribadi ini adalah sebagai 3 keberadaan diri yang terpisah. Pemahaman Triteisme dari Roscelinus inilah yang diadopsi oleh bidat Mormonisme. Berdasarkan sejarah, sebenarnya pandangan Triteisme inilah yang ditolak oleh Islam atau Muslim. Hal itu dinyatakan oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Kita bisa melihat di dalam tampilan kita bahwa konsep teologi yang ditolak Al-Quran adalah teologi sekte Kristen Kolidrian yang meyakini bahwa Tuhan ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Maryam. Artinya 3-tiganya dianggap Tuhan oleh sekte ini. Dengan demikian, bagi Jamaluddin Al-Qasimi, makna tasilu tasalah di dalam Al-Quran adalah menunjuk kepada Triteisme, 3 Tuhan, bukan Trinitas seperti yang dipercayai oleh kaum Kristen. Karenanya, Al-Quran menganggap sesat aliran tersebut dan sekte ini juga diklaim sesat oleh mayoritas umat Kristen. Memang di dalam sejarah dicatat bahwa ada beberapa sekte tertentu yang mempertuhankan Maryam atau Bunda Maria. Beberapa contohnya adalah selain sekte Kolidrians adalah sekte Nasara atau yang sering disebut dengan Nasrani. Oleh karena itu, di Indonesia sebenarnya Kristen tidak bisa disebut Nasrani karena Nasrani itu menganggap Maria adalah sebagai Tuhan. Sedangkan Kristen tidak menganggap Maria sebagai Tuhan. Oleh karena itu, penyebutan Nasrani untuk Kristen adalah sebuah kesalahan atau juga pelecehan karena menyebutkan sebuah agama dengan sebuah sekte yang sama sekali pengajarannya berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan referensi sejarah dan dialog antar agama, maka pandangan Triteisme lah sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Islam, bukan Trinitas seperti yang dipermasalahkan beberapa orang di zaman sekarang ini. Mari kita kembali melihat sejarah sehingga semuanya bisa menjadi damai rukun bersama. Rekan pembelajar yang beriman, pada sesi atau pada video yang pertama ini hanya ada pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan yang keempat. Sedangkan pertanyaan yang kelima sampai yang ke-21 ada di link yang lainnya. Oleh karena itu mari kita perhatikan semuanya sehingga bisa kita mengerti secara keseluruhan. Karena kalau kita hanya melihat sepenggal-sepenggal saja, maka ada kemungkinan nanti ada kesalahpahaman. Oleh karena itu rekan-rekan, mari saksikan video selanjutnya. Terima kasih.